Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Brigita Amelia dengan NIM 2310252446 dari kelas Patologi Benih Proteksi B dengan dosen pengampu Ibu Dr. Haliatur Rahma SSIMP. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai patogen tular benih, yang mana pada materi kali ini saya mengambil referensi dari salah satu jurnal dengan judul Identifikasi dan Deteksi Patogen yang ditularkan benih jagung menggunakan berbagai metode pengujian benih. Jagung adalah salah satu tanaman serelia terpenting di dunia dan menempati peringkat ketiga setelah gandum dan padi di India. Negara India ini telah mengekspor jagung ke Jepang, Republik Yaman, Malaysia, Vietnam, Pakistan, Myanmar, Sri Lanka, Filipina, dan Bangladesh pada tahun 2017 sampai 2018. Patogen tular benih merupakan masalah yang berkelanjutan dan bahkan menjadi penyebab kembalinya penyakit-penyakit yang sebelumnya ada serta masuknya penyakit ke wilayah-wilayah baru. Kualitas benih yang ditanam memiliki pengaruh penting terhadap kemampuan tanaman untuk tumbuh dan mencapai potensi penuhnya, baik dari segi hasil maupun nilainya. Jamur ini bertanggung jawab atas kematian biji sebelum dan sesudah muncul, mempengaruhi fikar bibit, dan dengan demikian menyebabkan penurunan perkecambahan serta variasi morfologi tanaman. Kemudian, rumusan masalah dari materi ini yang pertama, apa saja jenis patogen yang dapat ditularkan melalui benih. Kedua, bagaimana metode pengujian benih yang digunakan untuk mendeteksi patogen tular benih. Ketiga, varietas jagung mana yang paling sedikit terinfeksi patogen tular benih. Kemudian, tujuan dari penelitian ini yaitu menjelaskan jenis-jenis patogen yang ditularkan melalui benih. Kedua, menguraikan metode pengujian benih untuk mendeteksi patogen tersebut. Yang ketiga, menyajikan hasil penelitian tentang tingkat infeksi berbagai varietas jagung. Baiklah, selanjutnya masuk ke bab 2 yaitu pembahasan. Yang pertama, kita akan membahas mengenai pengertian dari penyakit tular benih itu sendiri. Penyakit tular benih merupakan penyakit tanaman yang disebabkan oleh patogen, baik itu dari jamur, bakteri, ataupun virus, yang terdapat di permukaan atau di dalam jaringan benih. Patogen tersebut dapat berkembang saat benih berkecambah dan menyebabkan penyakit pada tanaman muda. Penyakit ini sulit dikendalikan karena patogen dapat bertahan lama dan dormansi dalam benih. Selanjutnya, metode identifikasi dan deteksi patogen tular benih. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Srenu, Giris, dan Sujeta tahun 2019 ini, dilakukan uji terhadap 4 varietas jagung, yaitu ada DHM121, DHM117, BML06, dan varietas lokal dari Ceneveli, India. Dua metode utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode blotter dan metode agar-plate, yang merupakan metode standar internasional yang direkomendasikan oleh International Seed Testing Association. Pada metode blotter test, digunakan sebanyak 100 benih tanpa sterilisasi permukaan yang diuji untuk setiap varietasnya. Kemudian benih-benih ini diinkubasi selama 7 hari untuk selanjutnya dilakukan pengamatan. Kemudian pada metode agar-plate, digunakan juga total 100 benih, kemudian benih disterilisasi permukaan dengan NaOCl 3% dan kemudian ditanam di dalam petri dish yang sudah berisi media agar. Semua benih kemudian diinkubasi selama 5-7 hari. Selanjutnya ada pun hasil pengamatan secara mikroskopik dari jamur yang diperoleh dari isolasi benih jagung melalui metode blotter test, yaitu ditemukan beberapa spesies jamur, diantaranya ada Aspergillus flavus, Aspergillus niger, Fusarium moniliforme, Alternaria alternata, dan Curvularia lunata. Varietas DHM121 menunjukkan tingkat infeksi tertinggi sebesar 60%, sedangkan varietas BML06 menunjukkan infeksi terendah sebesar 33%.
Selanjutnya, hasil metode dari agar plate menunjukkan bahwa ada 5 jenis jamur patogen yang berhasil dideteksi, yaitu ada Bipolaris maydis, Coledotricum graminicola, Curvularia lunata, Fusarium moniliforme, dan Alternaria alternata. Adapun tingkat infeksi tertinggi ditemukan pada varietas lokal sebesar 53% dan yang terendah pada BML06 30–33%. Hal ini menunjukkan bahwa varietas BML06 memiliki ketahanan alami yang lebih baik terhadap infeksi jamur. Nah, secara keseluruhan, kedua metode tersebut menunjukkan keunggulan masing-masing. Metode blotter test lebih efektif dalam mendeteksi jamur permukaan seperti Aspergillus, sedangkan metode agar lebih efektif mendeteksi jamur internal seperti Bipolaris maydis dan Coledotricum graminicola. Perbedaan hasil antara kedua metode ini disebabkan oleh karakteristik pertumbuhan jamur, yang mana jamur yang tumbuh lebih cepat seperti Aspergillus lebih mudah ditemukan pada blotter test, sedangkan jamur yang tumbuh lebih lambat lebih terdeteksi pada medium agar setelah sterilisasi permukaan. Berikut ini adalah hasil pengamatan secara mikroskopis terhadap beberapa spesies jamur yang diperoleh dari hasil identifikasi. Yang pertama ada Fusarium moniliforme, memiliki koloni berwarna putih hingga merah muda dengan konidia berbentuk sabit panjang, seperti pada gambar. Selanjutnya yang kedua ada Alternaria alternata, memiliki koloni abu-abu tua dengan konidia bersekat banyak. Yang ketiga itu ada Curvularia lunata, yang memperlihatkan koloni berwarna coklat tua dengan konidia melengkung menyerupai bulan sabit. Selanjutnya ada Bipolaris maydis, memiliki koloni berwarna hitam keabu-abuan dengan konidia lonjong dan ujung meruncing. Selanjutnya ada Coledotricum graminicola, memiliki koloni berwarna oranye pucat dan konidia silindris tanpa sekat. Pengendalian penyakit tular benih ini dapat dilakukan dengan beberapa cara. Penelitian lain oleh Rahman et al. Tahun 2008 menunjukkan bahwa perlakuan benih menggunakan air panas atau fungisida dapat menekankan infeksi jamur tanpa mengurangi daya kecambah. Sementara, menurut Paplomatas tahun 2006, pentingnya penggunaan teknologi molekuler seperti PCR dalam mendeteksi patogen laten yang sulit diidentifikasi secara morfologis. Pendekatan kombinasi antara metode konvensional dan molekuler dianggap sebagai cara paling efektif dalam deteksi patogen tular benih di masa kini. Baiklah, adapun kesimpulan dari materi yang sudah saya jelaskan, yaitu berdasarkan hasil penelitian yang telah dibahas, dapat disimpulkan bahwa penyakit tular benih merupakan salah satu faktor penting yang menunjukkan keberhasilan produksi jagung. Beberapa jamur patogen yang terdeteksi pada benih jagung, yaitu ada Fusarium moniliforme, Aspergillus flavus, Aspergillus niger, Alternaria alternata, Curvularia lunata, Bipolaris maydis, dan Coledotricum graminicola. Patogen ini tidak hanya menurunkan daya kecambah benih, tetapi juga menghasilkan senyawa mikotoksin yang berbahaya bagi manusia dan hewan. Metode uji blotter dan agar merupakan dua metode efektif untuk mendeteksi jamur tular benih. Metode blotter lebih sensitif terhadap infeksi eksternal seperti jamur Aspergillus, sedangkan metode agar lebih cocok untuk mendeteksi infeksi internal seperti jamur Bipolaris maydis dan Coledotricum graminicola. Varietas jagung BML06 memiliki tingkat infeksi jamur yang paling rendah dibandingkan varietas lain. Perlakuan benih dengan fungisida, perlakuan air panas, atau penggunaan mikroba antagonis dapat menekan tingkat infeksi jamur tanpa menurunkan daya kecambah benih. Baiklah, mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.